Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Semua mata mengirimkan pada Lu Yiling setelah mendengar janji 3 gerakan. Dia adalah seorang ahli terkenal saat ini di Raja Barat Utara bagian. Faktanya, bahkan di seluruh West King, menemukan seseorang yang mampu mengalahkannya secepat ini sama sulitnya dengan menemukan daun musim gugur. Mereka saling bertukar pandang, bertanya-tanya apakah Li Qiye benar-benar bisa melakukannya. Ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Apa itu mungkin? Mereka memiliki senjata serupa. Seorang skeptis berkata dengan tenang. Senjata-senjata ini harus memiliki kekuatan yang dekat. Itu sebabnya Li Qiye seharusnya tidak bisa mengalahkan Lu Yiling dalam 3 langkah. Cukup tidak masuk akal untuk tidak menjadi bagian dari kisah legendaris. Hanya penguasa surgawi yang bisa melakukannya, siapapun yang lebih lemah akan berasumsi sebagai penghalang. Seorang tetua berpikir sejenak sebelum menyimpulkan. Baiklah, 3 langkah kalau begitu. Yiling setuju tanpa ragu-ragu, saya tidak menyesal jika saya mati dalam 3 langkah, itu akan menunjukkan betapa kuatnya lawan saya. Pergi. Li Qiye tidak repot-repot menggunakan posisi bertahan dengan pedangnya. Dia berdiri di sana dengan 100 kerusakan yang terlihat oleh para ahli di sini. Sepertinya dia meremehkan musuhnya, sebuah kesalahan yang berpotensi fatal terhadap seorang jenius seperti Lu Yiling. Kerumunan bertanya-tanya apakah Li Qiye terlalu kuat atau itu hanya gaya arogannya. Dia terlalu ceroboh. Seorang ahli yang berpengalaman berpikir bahwa Li Qiye terlalu angkuh. Mereka semua tahu bahwa serangan yang tepat dapat menjatuhkan Li Qiye karena semua celah yang ada. Sayangnya, Lu Yiling tidak berpikir demikian. Mata menjadi seterang 2 matahari. Sinarnya melesat lurus ke arah Li Qiye. Apa yang dia temukan adalah kesempurnaan. Bukaan dan lubangnya sama sekali tidak ada. Kelimpahan mereka mengambil titik-titik ekstrim lainnya, sehingga menghasilkan konservasi yang sempurna. Ledakan. Yiling melepaskan vitalitas dan energi kekacauannya yang sebenarnya. Kekuatan Grand Dao-nya melonjak seperti banjir yang tak ada habisnya. Gemuruh. Kekuatan ini menyapu seluruh wilayah dan membekukan kepadatan. Yang lemah jatuh ke tanah. Memperbaiki. Dia tidak menahan apapun dan gangguan semuanya. Hanya ada satu peluang. Pedang ketiga itu mulai berputar dan mempengaruhi kedekatan temporal spasial. Ruang seolah berubah menjadi cairan dan mengikuti rotasi. Beberapa penonton menjadi pusing karena fenomena tersebut dan turut jatuh ke tanah. Ledakan. Setelah pedang mencapai batas rotasinya, mereka meledak dengan kekuatan dan mulai menarik kekuatan yin dan yang. Jarak spasial tidak lagi menjadi masalah. Sinar yang berasal dari pedang ketiga itu bisa menghancurkan segalanya. Seolah-olah seorang Dao Lord melakukan gerakan ini secara langsung, cukup untuk menghancurkan 8 Desoles dan siklus mewujudkan. Gerakan itu sebenarnya ditujukan pada naga emas di atas, bukan pada Li Qiye. Tujuan Yiling menjadi jelas. Dia ingin menghancurkan naga ini untuk menyelamatkan Master Sekte selain mengulur waktu bagi yang lain untuk melarikan diri. Selama naga emas itu ada, teman-temannya tidak akan bisa lari. Tebasan terakhirnya adalah untuk orang lain, bukan dirinya sendiri. Zat yang lengket dan kental. Dia berteriak pada hari ketiga itu. Yang terakhir ingin membantu, menyadari masalah yang berbahaya. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan lain selain mencoba lari bersama tentara. Sekarang, mereka berteriak serempak, dan bersiap beberapa waktu lalu. Ledakan. 3 formasi besar muncul, formasi gajah, burung, dan pagoda. Mereka mencakup para penganut Taoisme dan pasukan besar. Burung itu terbang ke langit, gajah berlari dengan kecepatan penuh, pagoda melesat lanskap. Mereka mengubah kelompoknya menjadi 3 formasi individu. Ini adalah cara tercepat dan teraman untuk melarikan diri. Sayangnya, Li Qiye melakukan gerakannya di detik yang sama dengan ujung pedang warisannya dengan santai seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Ayunan santai menciptakan pegunungan megah yang mengelilingi sekte tersebut, tidak ada yang bisa melampaui puncak ini. Itu bahkan memutuskan konsep waktu. Masa lalu dan masa depan tidak lagi mempengaruhi kawasan tersebut. Itu menyegel segalanya. Para dewa dan iblis, para Dao Lord yang tidak ada duanya, mereka masih belum bisa mengalahkan teknik penerimaan ini.
Itu berhasil memblokir tebasan terakhir Yiling dan menyelamatkan naga itu. Mengaktifkan, Yiling tertangkap basah tetapi masih langsung bereaksi. Sinar semerah darah keluar dari ketiga kaktus. Gemuruh, mereka mulai menyerang pedang warisan Li Qiye namun tidak bisa membuka segelnya. Ledakan, naga emas akhirnya mengambil tindakan dengan serangan cakar yang melanda dunia. Areanya menjadi jauh lebih kecil sehingga pasukan yang berada jauh di cakrawala tertangkap oleh cakar naga. Tidak, Yiling berteriak tapi dia tidak dapat menahannya karena seluruh kekuatannya terfokus pada menyerang pedang Li Qiye. Cakar itu turun dan menghancurkan segalanya. Ah! Formasi burung, gajah, dan pagoda hancur. Meletus. Darah berceceran di mana-mana. Tentara menjadi rentan setelah hancurnya formasi sehingga menjadi korban cakaran. Ledakan. Tidak ada jiwa satupun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Hujan darah turun, kabut optimis tidak akan menyebar. Hanya abu yang tersisa dari pasukan besar yang membuat para penonton tercengang. Bahkan persaingan yang paling tangguh dalam pertempuran pun mengeluarkan keringat dingin. Tentara tidak memiliki satupun pejuang yang lemah karena terdiri dari para elit dari tiga kebenaran. Itu pasti melawan bisa siapapun di West King bagian utara. Sayangnya, tidak ada satupun jiwa yang selamat. Beberapa anggota Divine Black dan Muntah, tidak mampu menahan bau darah di udara. Memikirkan berapa banyak orang yang baru saja membuat perut mereka mual. Beberapa menjadi pucat dan tidak bisa bangun karena kelelahan mental. Kaki mereka masih gemetar. Tidak, Master Sekte Tiga Kebenaran berteriak setelah kejadian itu, tidak, ini tidak mungkin. Sepertinya jiwa telah meninggalkan tubuhnya. Hanya keputusasaan yang tersisa. Sektenya dibangun atas upaya orang bijak dan mengumpulkannya bertahun-tahun. Para elit di ketentaraan telah dipersiapkan dan diberi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini hilang sekarang karena dia salah membaca kekuatan musuhnya selain menginginkan keuntungan pribadi. Dia baru saja menguburkan sektenya, menjadi orang berdosa abadi. Tidak, air mata mengalir saat dia meratap. Sudah terlambat. Divine Black sepenuhnya menguasai wilayah ini sekarang. Para penonton selanjutnya menjadi tenang dan seorang tetua kedamaian. Pasukan ini berperan sebagai pilar tiga kebenaran. Berakhirnya hal ini berarti kehancuran total, tidak butuh waktu lama sebelum sekte ini mengalami kemunduran dan kehancuran yang tak terhindarkan. Terlebih lagi, Divine Black memiliki banyak ruang untuk berkembang sekarang tanpa musuh yang kuat. Ini akan menjadi perkembangan dalam beberapa ribu tahun mendatang. Lu Yiling menggambar, dia tidak bisa menyelamatkan pasukannya karena dia tidak bisa menembus teknik pedang Li Qiye. Kemampuan dan kelebihan tidak berguna. Dia memberikan semua yang dia miliki, tetapi tidak berhasil. Waktunya untuk mengakhiri ini. Li Qiye tersenyum dan kesakitan lagi. Tebasan itu tidak memiliki gaya yang tiada taranya, berpikir yang luar biasa, dan keinginan yang membunuh. Namun, itu masih memotong banyak sekali dao dan segala sesuatu di dunia meskipun hanya dalam sekejap. Kilatan ini sepertinya sudah ada sebelum waktu mulai. Ia menembus kekacauan primordial dengan cara yang tak terhentikan. Lu Yiling dan yang lainnya menjadi takut. Dia sudah bisa melihat kematian dalam sekejap. Berlari, Master Sekte Tiga Kebenaran merasakan tanda-tanda buruk itu dan berteriak. Sayangnya, itu tidak tergantung pada Yiling. Dia tidak bisa berlari setelah Li Qiye mencekik pedangnya. Melarikan diri adalah hal yang mustahil terlepas dari kecepatan dan kemampuan seseorang. Tebasan itu telah memotong ruang dan waktu. Jaraknya mungkin 1 miliar mil dan masih akan menebangnya. Mengaktifkan, Yiling tidak punya pilihan selain berjuang sampai akhir. Dia mencurahkan seluruh vitalitasnya dan bahkan darah aslinya ke dalam 3 pedang warisannya. Memperbaiki. Mereka menjadi merah seolah-olah berlumuran darah. Mereka kemudian melepaskan api merah yang membakar udara, menyempurnakan segudang dao, dan mengubah yin dan yang. Ia menggunakan kekuatan yang terkuat dan paling menakutkan. Nyala api ini berisi banyak sekali dao di dalamnya, mereka berkumpul untuk membentuk Grand Dao tertinggi yang tak tersentuh bersama dengan citra seorang Dao Lord. Orang-orang gemetar menanggapi aura Dao Lord ini. Begitu banyak orang yang tertekan, lumpuh di tanah. Sebuah langkah dari seorang Dao Lord. Ini memang kekuatan seorang Dao Lord, cukup untuk menenggelamkan seluruh Divine Black. Ini adalah serangan terakhir Lu Yiling. Dia menukar umur dan vitalitasnya untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menggunakannya.
Rambutnya memutih seperti salju setelah ia menua dengan cepat. Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia harus menghabiskan sisa umur yang singkat sebagai orang cacat. Memperbaiki. Nyanyian pedang yang jelas dapat terdengar melalui ledakan meskipun relatif tenang. Pedang kilatan menembus dao tertinggi dari dao Lord ini dengan cara yang tak terhentikan. Waktu berhenti sejenak. Aura dan kilatan pedang menghilang. Semua orang yang melihat Lu Yiling terjatuh ke belakang dengan jelas karena stagnasi sementara. Mereka kemudian melihat luka kecil di sekitar tenggorokannya. Setelah beberapa saat, butiran darah mengalir turun. Luka kecil ini merupakan pukulan paling fatal karena tebasan tadi telah memotong nasib dan nyawa sebenarnya. Memang pantas. Dia tahu bahwa ini adalah saat-saat terakhirnya ketika hidupnya telah berlalu. Dia meninggal tanpa penyesalan dan dengan mata tertutup. Bam! Dia terjatuh dan menabrak tanah, akhirnya menodai darah daerah tersebut. Seorang pedang jenius yang hebat baru saja jatuh hari ini. Pedang daunnya yang tak terkalahkan tidak bisa menyelamatkannya dari tebasan Li Qiye seolah-olah itu sudah ditentukan sebelumnya. Darah Lu Yiling menyebar seperti bunga yang mekar. Semua orang melihat semuanya dan merasa tercekik. Seluruh wilayah tahu betapa kuatnya dia. Sekarang, dia tersebar oleh satu tebasan. Mereka menjadi emosional, beberapa orang mengasihani nasibnya yang tertidur. Yang lainnya dilanda ketakutan. Serangan terakhirnya memang mengerikan, tapi itu masih belum cukup. Pedang kilatan Li Qiye membuat semua perlawanan menjadi sia-sia. Jumlah orang jenius di dunia ini kini berkurang satu. Seorang penonton mengepalkan tangan lalu berkata, Lu Yiling mulai sekarang akan dikenang sebagai pria yang heroik. Musuh-musuhnya sebelumnya kini semakin menghormatinya. Beberapa saat kemudian, setelah kerumunan sudah tenang, mereka menatap Li Qiye dengan kekaguman dan ketakutan di mata mereka. Sebagian besar menundukkan kepala, tidak lagi berani menatap mata. Dia hanya berdiri di sana tanpa memancarkan aura apapun. Dia tidak terlihat berbeda dari murid biasa Divine Black. Sayang, gaya santainya ini tampak tak terpecahkan di mata orang lain. Tak seorang pun berani membuat masalah di depannya lagi. Pada saat yang sama, anggota Divine Black berlutut, ribuan jumlahnya. Adegan itu menjadi sunyi karena rasa takut yang meresap. Tidak, tidak. Hanya satu orang yang berbicara, Master Sekte Tiga Kebenaran. Dia tidak bisa bergerak di bawah cakar naga emas. Sayangnya, dia lebih memilih mati sekarang setelah melihat hasil Lu Yiling. Rasa sakit dan keputusasaan mengambil alih. Dia mengajar Lu Yiling sejak masa mudanya bergabung dengan Tiga Kebenaran, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sendiri yang membawa Yiling ke level saat ini. Hubungan mereka dapat digambarkan sebagai guru-guru atau bahkan ayah anak. Dia selalu bangga pada Yiling. Saat ini, pasukan mereka telah dihancurkan. Kematian Lu Yiling juga memperpanjang semua harapan terhadap Tiga Kebenaran. Ini terlalu berat untuk dia terima. Orang-orang hanya memberikan perhatian, tidak memiliki simpati yang sama seperti yang mereka rasakan terhadap Yiling. Pemenang mengambil semuanya, ini terlalu umum di dunia budidaya. Terlebih lagi, dia memimpin pasukannya untuk menyerang Divine Black. Jika mereka menang, maka Divine Black lah yang menderita saat ini. Oleh karena itu, dia mengambil tindakan sendiri dan tidak bisa menyalahkan siapapun. Masih berpikir untuk pergi, Li Qiye tiba-tiba berbicara. Kerumunan mengikuti menampilkan dan melihat Master Pedang mencoba bersembunyi di antara kerumunan. Ia menjadi beku dan tidak berani bergerak. Mereka menyadari bahwa ada dua orang yang selamat sekarang, Master Sekte Tiga Kebenaran dan Sunan. Sunan secara alami sangat ketakutan. Butuh segalanya baginya untuk tetap berdiri dan tidak gemetar. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berhasil meredakan rasa takutnya. Dia tersenyum kecut dan berkata, "Yah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, budidaya bangsawan muda Li tidak ada tandingannya. Orang rendahan ini tidak berani tinggal di sini karena merusak pemandangan. Banyak yang bisa dilihat setelah mendengarkan." Sunan dianggap sebagai tokoh besar di Raja Barat bagian utara. Dia juga seorang tamu di gerbang Yin Yang, sesuatu yang cukup bergengsi. Sayangnya, dia berbicara serendah mungkin saat ini, sejauh mungkin dengan menyebut dirinya sebagai orang rendahan ini. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang akan mengolok-oloknya karena hal ini. Mereka mungkin tidak memiliki keberanian bahkan untuk menghadapi Li Qiye dan mungkin sudah bersujud dan memohon maaf. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan?
Tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Li Qiye tersenyum. Kulit Sunan berubah menjadi abu-abu, tangannya mulai gemetar. Dia mencoba yang terbaik agar tidak kehilangan ketenangannya. Mirip dengan Master Sekte sebelumnya, banyak orang tidak bersimpati padanya. Dia ikut serta dalam invasi jadi dia pantas menerima ini. Saya benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, bangsawan muda. Senyuman Sunan lebih jelek daripada saat dia menangis. Dia melanjutkan, itu hanya kebetulan yang buruk, itu saja. Salahku untuk buat perubahan Anda. Saya akan memberi satu kesempatan. Li Qiye memotongnya. Kaki Sunan mulai gemetar. Dia tidak punya keberanian untuk menyerang. Dia dan semua orang mengetahui hasil yang jelas. Dia akan dibunuh seperti Lu Yiling. Li bangsawan muda, apa gunanya membunuh satu orang lagi? Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan jelas, saya sudah mengakui kekalahan. Memiliki satu teman lagi lebih baik daripada musuh yang lain. Ditambah lagi, saya bersama gerbang Yin Yang. Kami mungkin dapat membantu Anda di masa depan. Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati agar bisa bertahan. Tentu saja ini juga merupakan sebuah ancaman, mengingatkan Li Qiye bahwa dia mempunyai hubungan dengan gerbang Yin Yang. Mereka tidak akan membiarkan hal ini dibiarkan begitu saja. Sekte ini dikenal sebagai yang terkuat di wilayah utara. Seseorang perlu berpikir dua kali sebelum menentangnya. Ini berlaku untuk setiap sekte, bukan hanya satu individu. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Berhentilah membuang-buang waktu, lakukan gerakanmu sebelum aku menghabisimu. Li Qiye mendengus. Sunan meringis, menyadari bahwa pengungsi tidak mungkin dilakukan. Sayangnya, dia masih memiliki cukup harga diri yang mencegahnya untuk berlutut. Mengambil tindakanmu sejauh ini, bangsawan muda. Sunan mempertahankan ketenangannya dan menatap langsung ke arah Li Qiye. Jika menang, apakah Anda akan membiarkan murid reguler dari Divine Black bertanya? Li Qiye tersenyum. Sunan tidak menjawab. Kerumunan juga tidak mengatakan apapun. Pembantaian total tidak pernah terjadi setelah kekalahan. Tritrutes tidak akan membiarkan satupun muridnya setelah meraih kemenangan. Master Pedang menunjukkan rasa takut meskipun menjadi fokus perhatian. Dia benar-benar ingin mulai mengemis karena ini adalah sifat manusia saat berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Namun, dia terkenal dan memegang posisi bergengsi. Status dan harga diri pribadinya menghalangi dia untuk melakukan hal tersebut. Dia akhirnya memilih untuk menghunuskan kaktus, meski perlahan dan tanpa percaya diri. Memperbaiki, bilah dan sarungnya saling bergesekan dan mengeluarkan suara yang panjang. Selama proses ini, dia merasakan waktu dan hidupnya berlalu dengan cepat. Saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko karena Anda telah mendorong saya ke tepi jurang, bangsawan muda. Master Pedang melakukan segala yang dia bisa untuk mengucapkannya dengan jelas dan tanpa rasa goyah. Tangannya yang memegang gagangnya bergetar secara alami, oleh karena itu dia harus menggenggamnya lebih erat. Semua mata tertuju padanya. Tentu saja, para penonton tahu bahwa tidak masalah apakah dia bertarung atau tidak. Berjuang tidak akan mengubah apapun. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang hanya duduk diam sebelum mati tanpa berusaha melawan. Lakukanlah, Li Qiye berkata dengan santai. Mati. Master Pedang itu meraung sekeras mungkin untuk mengusir rasa takutnya sambil melampiaskan amarahnya. Raungannya mengusir awan, menampakkan langit biru. Memperbaiki. Tebasan pedang mengalir seperti sungai bintang dan segera meresap ke seluruh area. Efeknya cukup dingin hingga mencapai tulang. Rasa sakit ini seperti ditusuk pisau pada tulang seseorang. Ini adalah serangan puncak Sunan, cukup hebat. Kebanyakan orang akan menghela nafas takjub setelah melihatnya. Dia memang perkasa, karena posisinya di gerbang Yin Yang. Li Qiye juga mulai bergerak pada detik berikutnya, dengan santai mendorong ke depan dan mengincar leher sang master. Gerakannya ini tampak lebih lemah dibandingkan dengan tebasan ganasnya, baik dari segi kedalaman maupun momentum. Namun, Flash juga menghentikan semuanya lagi. Tebasan raksasa dari Master Pedang dan aliran bintang yang mengalir menghilang. Mata Sunan tiba-tiba melebar, suara-suara teredam keluar dari mulutnya seolah-olah dia mencoba berteriak tetapi tidak ada yang keluar. Setetes darah merembes keluar dari tenggorokannya, tampak indah seperti batu delima yang memantulkan sinar matahari. Memperbaiki, pedangnya jatuh ke tanah. Bam! Dia yang berikutnya, menyebabkan debu bertebaran di mana-mana.
Akhirnya mengalir keluar darah lukanya setelah debu mengendap. Matanya masih terbuka lebar karena dia tidak menerima kematian ini. Semua orang menjadi gelisah meski mengharapkan hasil ini. Keheningan terjadi karena Sunan tidak bisa menghentikan satupun pedang yang ditusukkan dari Li Qiye. Dia punya cukup waktu untuk menggunakan tebasan terkuatnya tapi ini tidak cukup. Lalu siapa lagi yang bisa menghentikan Li Qiye? Jelas tidak ada orang di sini. Mereka akan mati seperti semut sebelum Li Qiye. Suasana butuh beberapa saat untuk mengendur. Satu-satunya yang selamat adalah Master Sekte Tiga Kebenaran yang masih terjebak di bawah naga emas. Kultivator ini terkenal dan bergengsi dengan sedikit rekan di wilayah tersebut. Dia mencetak pada saat ini, kehilangan semua harapan. Satu-satunya keinginan yang tersisa adalah kematian, ini terlihat jelas bagi semua penonton. Kematian adalah keselamatan. Bertahan hidup seperti ini berarti menghidupkan kembali mimpi buruk berulang kali, sungguh takdir yang menyiksa. Ping Suaweng sendiri menghela nafas haru setelah melihat lelaki tua yang berkaca-kaca itu. Mereka telah menjadi musuh sejak lama dan sering berdiskusi. Melalui ini, mereka memperoleh pemahaman mendalam satu sama lain. Tentu saja, dia tidak akan memohon pada Li Qiye atas nama orang itu karena dia tahu bahwa sektenya tidak akan diberi belas kasihan. Bunuh aku supaya aku bisa menemani mereka. Gumam guru Sekte Tiga Kebenaran, tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahannya. Dia hanya bisa menemani sisa sektenya di Sungai Kuning sekarang. Maumu? Li Qiye tersenyum dan memutar ulang. Meletus. Naga emas itu menginjak ke bawah dan membuat Master Sekte itu menjadi kabut berdarah yang berhamburan ke angin. Seorang Master Sekte baru saja berakhir tanpa kuburan, nasib yang agak suram. Sementara itu, penonton kesulitan menyaksikan kejadian hari ini. Tiga Kebenaran datang dengan persiapan dan memenuhi kekuatan mereka, bertekad untuk mengalahkan Divine Black. Banyak yang mengira mereka akan berhasil juga, tidak ada orang yang mengira Li Qiye akan menangani masalah ini sendirian dan membantai musuh. Semuanya tampak seperti legenda. Tuan muda, Anda selamanya tak terkalahkan. Para anggota Divine Black kembali sadar dan segera menunjukkan rasa hormat mereka dengan berlutut. Nyanyian mereka menggema di seluruh wilayah. Banyak yang meneteskan air mata saat mereka membungkuk. Mereka sudah siap untuk mati lebih awal tetapi Li Qiye berhasil menyelamatkan mereka. Bahkan kembalinya Patriark atau Dao Lord mereka tidak akan lebih dari ini. Kata salah satu penonton. Beberapa orang menyadari bahwa status Li Qiye di Divine Black sebanding dengan pendiri sekte dan South Cons Dao Lord. Li Qiye hanya melirik sekilas ke arah mereka sebelum kembali ke dalam ruangan. Sisanya mempertahankan pose mereka untuk waktu yang lama sebelum berdiri. Matahari sudah kembali. Salah satu dari mereka berteriak gembira. Kami masih hidup. Kecemasan itu akhirnya sirna karena tidak ada lagi yang tersisa dari musuh mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan hari ini. Wilayah ini perlu segera digambar ulang. Sementara itu, seorang penonton menyimpulkan sambil menghela nafas. Mereka yakin bahwa lebih banyak wilayah akan berada di bawah kutukan Divine Black. Mereka perlu mempersiapkannya. Perhatikan apa yang kamu katakan. Kata temannya, masih takut dengan kekuatan Li Qiye. Sebuah perayaan datang ke Divine Black setelah pertempuran. Para anggota mengetahui bahwa Tiga Kebenaran tidak lagi menjadi ancaman, setidaknya di generasi ini. Tiga Kebenaran seharusnya membuat orang yang ketakutan saat ini. Namun, tidak semua orang berterima kasih padanya. Para ahli mulai mengkonsolidasikan pasukan dan batalionnya, terutama para tetua dan pelindung. Beberapa murid yang lebih muda merasa bingung. Karena perang telah berakhir. Meskipun demikian, murid-murid yang lebih kuat menyadari bahwa mereka harus berada dalam kondisi puncak, selalu siap untuk bergerak. Sementara itu, tetangga Divine Black berjaga-jaga. Mereka terus memperhatikan pergerakannya sambil merasa seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis. Latihan militer sekte tersebut juga tidak membantu masalah ini. Para tetangga ini mengira sesuatu yang buruk akan terjadi pada masa sensitif ini. Pertempuran sebelumnya berakhir dengan hancurnya pasukan utama Tiga Kebenaran. Mereka kehilangan 5 dari 7 pengikut Tao termasuk si jenius Lu Yiling. Dengan demikian, mereka kehilangan elitnya dan menjadi ular tanpa kepala. Tritrutus tidak akan mampu melakukan perlawanan. Jika Divine Black menyerang sekarang, Tritrutus pasti akan berubah menjadi abu. Tidak ada yang akan memukul Divine Black karena ingin menyerang,
Tritutus mengambil inisiatif, ini adalah perjanjian yang dapat dibenarkan. Namun, akhir dari 3 kebenaran akan menunjukkan supremasi bagi musuhnya. Seluruh wilayah akan menjadi barang di kantong Divine Black. Tanpa musuh yang kuat untuk menahan mereka, ekspansi mungkin menjadi tujuan berikutnya. Perbatasan dan negara-negara tetangga adalah target yang paling mungkin. Itu adalah kejadian sekte-sekte kecil yang menjadi gelisah, takut perang akan menimpa mereka selanjutnya. Mereka punya 2 pilihan di masa depan, menjadi peserta atau mengambil risiko kehancuran. Li Qiye tidak peduli dengan semua ini, tidak ada seorang pun di sekte yang datang mengganggunya juga. Sebagian besar tinggal jauh dari puncaknya. Mereka yang lewat akan berusaha menjaga langkah mereka setenang mungkin, tidak ingin mengganggu ketenangannya. Beberapa bahkan membungkuk setiap kali mereka mendekat. Hari ini, Ping Shuawang datang untuk bertemu. Setelah melihat Li Qiye, dia berlutut untuk upacara penuh. Master lokasi Divine Black bertindak seperti murid biasa di hadapan Li Qiye. Yang terakhir dengan malas berbaring di kursinya seperti biasa dengan Gong Qianyu menyajikan teh untuknya. Ping Shuawang mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Li Qiye menyelamatkan Divine Black, dan mereka tidak akan pernah melupakan hal ini. Li Qiye saat ini adalah anggota Divine Black tetapi Shuawang tahu bahwa dia tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kunjungan ini hanyalah sentuhan takdir. Kamu di sini bukan hanya untuk berterima kasih padaku, kan? Li Qiye mendengus. Ekspresi Shuawang menjadi canggung. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, Tuan Muda, 3 kebenaran telah melewati batas dan murid-murid kami sangat marah. Mereka tidak bisa melanggar pelanggaran ini. Berhentilah berjalan berputar-putar. Anda ingin menyerang 3 kebenaran, katakan saja itu. Li Qiye memotongnya dengan lambaian tangan. Wajah Shuawang sedikit menjadi merah. Dia terbatuk dan berkata, bukannya kami mencoba menendang kuda yang sedang jatuh. Para murid hanya berpikir bahwa ini adalah kesempatan berkah dari Tuhan. Tentu saja, Li Qiye mengangguk, mobilisasi dan kalahkan mereka. Seluruh wilayah mereka akan menjadi milik Divine Black. Wilayah ini milikmu. Aku belum memikirkan hal itu. Ekspresi Shuawang tampak tidak wajar. Kenyataannya, baik dia maupun para tetua memendam gagasan seperti itu. Ini cukup bisa dimengerti. Tritutus berada di titik terlemahnya sementara moral Divine Black berada di titik tertinggi sepanjang masa. Mengapa mereka menunggu sekarang? Bagaimana dengan wilayah sesudahnya? Itu bisa diperdebatkan setelah kemenangan. Ini menentukan arah Divine Black dan masa depannya. Ini adalah tanggung jawab Anda dan orang lain, membicarakan hal ini dengan mereka, bukan saya. Li Qiye menghiburnya, saya hanya lewat dan memutuskan untuk bertarung sekali. Kalian semualah yang bertanggung jawab atas Divine Black, jangan khawatirkan aku. Shuawang mengerti, menyadari niat Li Qiye. Lagi pula, pria itu sudah berbuat cukup banyak untuk Divine Black. Saya bersumpah puncak leluhur, dia akhirnya mengangkat masalah lain. Kenyataannya, dia sudah mengambil keputusan mengenai penyelesaian dan masalah wilayah di masa depan. Namun, masalah puncak leluhur masih menghantuinya. Begitu rahasia ini diketahui, Divine Black akan menjadi musuh semua orang. Pada saat itu, apalagi menyerang 3 kebenaran, mereka mungkin akan kesulitan mempertahankan sekte mereka. Itu sebabnya mereka bersiap untuk perang. Ini bukan demi menyerang 3 kebenaran tetapi hanya untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sekte yang lebih kuat mungkin akan datang. Misalnya, Gerbang Yin Yang. Gerbang Yin Yang mungkin terletak jauh di selatan tetapi jika memang diinginkan, gerbang tersebut masih dapat membuat portal tingkat tinggi untuk bergerak dengan cepat. Shuawang paling mencerminkan kemungkinan ini. Segalanya akan baik-baik saja selama Li Qiye masih ada. Namun, bagaimana kolam dangkal bisa menampung naga sejati? Lupakan puncak leluhur, itu akan selesai dalam 2 hari, kata Li Qiye. Shuawang tidak mengharapkan ini, tapi setidaknya semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dia menjadi bersemangat dan meminta konfirmasi itu. Li Qiye tidak menjawab. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, Tuan Muda. Sudah waktunya aku pergi. Li Qiye menerima isyarat itu dan menyampaikan hal lain. Shuawang mengharapkan hal ini, hanya saja tidak secepat ini. Dia berdiri di sana karena kehilangan kata-kata. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya kemana tujuan Anda? Ping Shuawang akhirnya sadar kembali dan bertanya.
Dia percaya bahwa master seperti Li Qiye bisa bepergian pun dia mau. Sayang sekali Divine Black terlalu kecil untuk bisa bertahan lebih lama. Dataran tinggi batu. Li Qiye menatap ke bawah dengan mendalam. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, hal-hal tertentu dan hubungan yang menentukan harus diakhiri. Suaweng menghela napas setelah berspekulasinya terkonfirmasi. Dia menduga bahwa Li Qiye sebenarnya bukanlah seorang yang lemah muda. Pria itu punya banyak rahasia mengejutkan yang tidak diketahui orang lain. Ini adalah alasan yang sama mengapa dia muncul di Divine Black. Mungkin dia terhubung dengan mereka. Hanya saja tidak ada yang tahu dengan jelas apa itu. Dengan demikian, hubungan penting antara dia dan Divine Black telah berakhir karena kepergiannya. Tentu saja, dia tidak berani mengungkap hubungan ini atau rahasia Li Qiye. Dataran tinggi batu, dunia para golem. Suaweng hanya berani menyampaikan bagian ini. Ya, itu adalah tanah leluhur mereka. Kenangan tertentu muncul kembali pada Li Qiye. Dia telah melupakan beberapa orang dan hal-hal karena lamanya waktu. Golem tidak lagi sama seperti dulu. Dunia telah berubah. Dia menghela nafas dan berkata, mereka menjadi tidak komunikatif setelah leluhur golem, sangat ingin menemukan jalan menuju atavisme. Ping Suaweng tahu sedikit tentang sejarah ini. Di masa lalu di era 9 dunia, para golem sangatlah kuat dan bergengsi. Sayangnya, bencana besar itu mengubah dunia dan Grand Dao. Belakangan, keberadaan yang sangat menantang surga muncul dan kemudian dikenal sebagai leluhur golem. Dia membuka jalan baru bagi ras mereka, memungkinkan mereka memiliki metode untuk mencapai atavisme. Oleh karena itu, ras mereka mulai menjauh dari ras lainnya di 8 Desoles. Semua orang tahu bahwa mereka masih ada tetapi berbeda dengan zaman makmur mereka. Ya, Li Qiye memahami alasan yang mendasarinya dan mengangguk, ya, dunia seharusnya menikmati perdamaian. Berdiam diri belum tentu berarti buruk. Dan berlaku sebaliknya, terlalu banyak kegaduhan bisa menimbulkan bencana. Saya tidak begitu yakin saya mengerti. Apakah maksud Anda kemakmuran bisa menjadi sumber bencana? Suaweng ragu-ragu, berpikir bahwa dia salah memahami maksud Li Qiye. Kemakmuran biasanya dilihat dari sudut pandang yang dangkal oleh sebagian besar orang. Ada beberapa hal yang tidak jelas dalam 1 atau 2 generasi. Dan menjadi penyendiri tidak berarti kemunduran juga, itu hanya perubahan sikap dan metode untuk bertahan hidup di dunia ini, yang mempertimbangkan keamanan dan masa depan. Li Qiye menatap Suaweng dan menjawab, jadi begitu. Suaweng berpikir dengan tenang dan setuju. Sebagai Master Sekte, dia menyadari banyak hal. Setelah masa isolasi golem, menjadi sulit untuk melihat golem di 8 Desoles. Rupanya populasi mereka semakin berkurang bahkan di tanah leluhur mereka. Oleh karena itu, pengaruh ras menurun. Untuk waktu yang sangat lama, tidak ada orang luar biasa yang datang dari sana. Di sisi lain, beberapa orang berspekulasi bahwa golem hanya memilih untuk mengubah cara mereka. Populasi dan pengaruh mereka mungkin telah menurun namun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak berkurang. Teori khusus ini netral, tidak mendapat banyak dukungan atau ketidaksepakatan. Suaweng kini lebih mempercayai teori ini setelah Li Qiye mengutarakannya. Pergi. Li Qiye mengulurkan tangannya dan memberitahu Master Sekte. Maukah kamu berkunjung lagi? Suaweng ragu sejenak sebelum bertanya. Tentu saja dia ingin bertemu Li Qiye lagi di sini karena berbagai alasan. Sekte ini memiliki potensi yang tidak terbatas padanya. Serahkan saja pada takdir. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Mari kita persiapkan upacara keberangkatan yang layak untuk Anda, Tuan Muda. Suaweng meminta izin. Dia telah melakukan banyak hal untuk sekte ini jadi ini diperbolehkan. Tidak diperlukan. Li Qiye tidak tertarik. Suaweng tidak berani mengambil tindakan atas keinginannya sendiri tanpa izin. Dia berlutut dan mulai membungkuk lagi untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, kamu telah menyelamatkan Divine Black untuk kehancuran yang pasti. Anda adalah dermawan kami dan jika Anda membutuhkan kami di masa depan, ucapkan saja kata-katanya dan kami akan melompat ke dalam kuali mendidih tanpa berpikir dua kali. Petik 2. Dia berbicara dari hati dengan ketulusan yang tulus. Li Qiye mengangguk dan menerima isyarat itu. Suaweng melakukan upacara kowtow penuh sebelum pergi dengan tenang. Dia sedikit kecewa saat dia menatap kekuatan Divine Black. Dia perlu lebih memikirkan masa depannya. Setiap langkah harus tepat. Anda akan pergi, Tuan Muda. Gong Qianyu menuangkan secangkir teh untuknya,
merasa sedikit sedih. Meski kebersamaan mereka singkat, dia memberikan banyak manfaat untuk masa depan yang lebih cerah. Pada titik ini, dia benar-benar memandangnya sebagai tuan mudanya dan ingin tinggal bersama. Apakah kamu punya rencana? Li Qiye mengangguk dan bertanya. Dia berpikir sebelum menjawab, saya ingin berlatih secara terpisah. Tapi, saya juga ingin ikut dan melayani Anda, tuan muda. Ini adalah pilihan yang sulit. Dia ingin fokus pada terobosan untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi tetapi tidak buruk juga untuk mengikutinya. Itu rencana yang bagus. Aku hanya seorang pejalan kaki, seperti angsa kesepian di cakrawala yang datang dan pergi sehingga kamu tidak bisa bepergian bersamaku. Anda memiliki bakat yang baik dan hati dao yang kuat, sehingga sesi latihan yang terpelihara akan sangat bermanfaat. Puncaknya adalah sebuah kemungkinan. Dia menyemangatinya. Saya mengerti. Dia berkata dengan lembut, saya ingin tahu seberapa jauh saya akan menempuh jalan yang panjang. Gadis bodoh, Taksho tujuan utama sambil memikul beban. Dengan usaha dan ketekunan yang besar, Anda akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tujuan Anda mungkin juga berubah. Setiap orang pada tingkat kehidupan yang berbeda mempunyai aspirasi yang berbeda karena mereka melihat hal yang berbeda. Teruslah maju dan masa depan penuh dengan potensi, baik itu ranah penguasa surgawi atau penguasa dao. Li Qiye mengajarkannya. Terima kasih atas ajaran Anda, tuan muda. Saya akan terus maju tanpa kehilangan tujuan saya. Dia membungkukkan badannya dan berkata dengan rasa terima kasih. Saya yakin Anda akan melebihi ekspektasi saya. Dia mengangguk. Apakah kita bisa bertemu lagi? Dia memandang dan bertanya, merasa sangat sedih. Jika memang begitu, Li Qiye memanjangkan rambutnya dan berkata, cakrawala, awan di atas puncak. Segalanya mungkin terjadi di sana. Saya mengerti. Dia mengangguk. Sesuatu terjadi pada puncak leluhur Divine Black 2 hari setelah pertempuran. Ledakan. Sinar memancar dari atas, sumbernya menyerupai matahari terbit. Apa yang sedang terjadi? Para anggota Divine Black menjadi terkejut dan memusatkan perhatian mereka ke sana. Keilahian yang tidak dapat dipahami juga muncul dari dalam pancaran cahaya. Apa itu? Diskusi bermunculan di seluruh sekte. Harta karun, mungkin. Seseorang diam-diam berspekulasi. Belum tentu, mungkin itu adalah semangat dari bapak bangsa kita. Jawab rekannya, saya pikir itu mungkin. Banyak yang setuju dengan hal ini karena puncak leluhur telah disegel selama bertahun-tahun. Semangat leluhur mereka yang kembali membahas keturunannya mungkin menjadi penjelasannya. Namun, beberapa tetua dan pemimpin puncak tidak berpikir demikian karena mereka mengetahui tentang portal tersebut. Mereka memiliki spekulasi yang tidak pasti saat mereka melihat pancaran cahaya tersebut. Sayangnya, tidak ada yang bisa naik ke sana untuk melihat kejadian sebenarnya dan harus menonton dari bawah. Ping Shuawang memiliki tebakan terbaik dari siapapun karena Li Qiye sudah memikirkan tentang hal itu. Dia mengamati gelombang cahaya dengan napas tertahan. Berdengung, cahaya itu akhirnya berhasil keluar dan melayang di atas puncak. Ketika orang-orang melihat lebih jelas, mereka menyadari bahwa itu adalah altar yang penuh kekuatan. Ada banyak hukum dao yang mengelilinginya dalam bentuk rantai besi. Hukum-hukum ini masih bergerak dalam tatanan tertentu, nampaknya penuh dengan kehidupan. Altar mulai berputar mengikuti hukum, menciptakan ritme magis. Rotasi tersebut mencakup siklus perwujudan bersama dengan yin dan yang. Menonton ini membuat orang merasa pusing. Ledakan. Itu langsung mengeluarkan kekuatan menakutkan di hadapan penonton yang tidak curiga. Itu melampaui banyak sekali alam dan menekan satwa liar. Aura kejayaan kuno namun tak berkompetisi menyapu 8 Desoles. Sangat kuat. Banyak murid yang tergeletak karena tekanan. Kaisar Abadi Zan. Shuawang menarik napas dalam-dalam dan memahami aura pemilik tersebut. Ledakan. Altar itu tiba-tiba menembus ruang dan menghilang. Kaisar melemah, membiarkan para murid yang gemetar untuk berdiri. Apa itu tadi? Tidak ada yang bisa melacak kecepatan altar tadi. Mengapa ia keluar dari puncak leluhurnya lalu pergi begitu cepat? Para pemimpin dan tetua puncak, mereka menghela nafas lega. Ini merupakan perkembangan luar biasa bagi sekte mereka. Sementara itu, saat altar melintasi angkasa, banyak mantra diaktifkan. Aura kekaisaran tampaknya berfungsi sebagai bahan bakar altar sementara mantra bertindak seperti sayap yang mengendalikannya.
Itu memancarkan cahaya terang dan percikan api di sepanjang jalan, menghasilkan area yang luas. Aura kehancuran. Para pemimpin tertinggi di wilayah utara memperhatikan hal ini. Banyak mata di sekte kuno mulai terbuka. Mata ini mengandung perubahan waktu. Kaisar, Abadi Zhang, mereka langsung mengetahui benda apa yang menembus ruang angkasa itu. Akhirnya, harta karun itu segera dibuka. Satu suara datang dari tanah leluhur sekte tertentu. Perbendaharaan Kaisar Abadi Zhan, salah satu nenek-nenek moyang sebuah kerajaan kuno hanya memiliki kegembiraan di matanya. Makhluk-makhluk yang telah tertidur selama jutaan tahun ini akhirnya terbangun dan menjelajahi altar. Ledakan. Akhirnya, altar tersebut menembus dimensi terakhir dan menghilang dari pandangan. Dataran tinggi batu. Makhluk-makhluk ini telah menghitung tujuannya hanya dalam waktu singkat. Kabar ini mulai menyebar ke berbagai sekte. Perbendaharaan Kaisar Abadi Zhan akan terbuka di dataran tinggi batu. Pesanlah pengintaian di sana sekarang juga, apapun yang mereka temukan akan menjadi informasi rahasia. Salah satu master sekte memerintahkan elit terbaiknya untuk memulai. Jadi kami akhirnya tahu di mana tempatnya sekarang. Seorang raja kerajaan secara pribadi menuju ke dataran tinggi batu. Altar tersebut menyebabkan beberapa makhluk terkuat di wilayah utara terbangun. Di puncak yang menjulang tinggi, sesuatu yang tampak seperti batu besar tiba-tiba membuka sepasang mata. Mata yang kacau menjadi cerah saat mereka menatap ke arah tempat altar. Harta karun Kaisar Zhan yang abadi. Bukan yang saya cari. Meski begitu, garis keturunan ras golem tidak bisa jatuh ke tangan pihak luar. Makhluk itu berada di dekatnya sebelum menutup matanya agar terlihat seperti batu besar lagi. Belakangan, banyak sekte kuno mengalami fenomena visual yang mengandung keteraturan. Satu kerajaan memiliki atmosfer yang luar biasa. Terdapat sebuah area dengan banyak kuil yang mengarah ke langit. Tampaknya itu adalah tempat untuk memberikan penghormatan kepada penguasa tertinggi. Jauh di dalam aula paling rahasia ada peti mati. Tutupnya akhirnya terbuka dan auman naga samar terdengar. Ini bukan perbendaharaan biasa, ini berhubungan dengan rahasia lama. Sebuah suara tua datang dari peti mati. Orang-orang besar kerajaan ini segera menjadi khawatir dan segera melakukan perjalanan ke kuil. Nenek kakek, semua anggota kelompok ini berambut putih. Mereka berlutut dengan penuh hormat. Ini mungkin mempengaruhi masa depan dunia. Saya harus keluar. Kalian semua akan menjadi garda depan. Suara itu kembali berbicara. Kelompok itu menjadi terguncang sekali lagi. Kerajaan mereka telah menghadapi krisis eksistensial sebelumnya tetapi krisis ini tidak pernah terjadi. Perkembangan baru ini pasti sangat penting. Ya, nenek moyang, tembakan besar ini segera melaksanakan perintah tersebut. Pramuka mulai memasuki dataran tinggi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang altar ini. Awan tiba-tiba muncul di sebuah sekte setua mungkin. Di dalam awan ada sebuah istana tua. Keberadaan yang tertidur juga terbangun. Matanya yang bersinar bisa melihat misteri zaman. Jadi begitu, keberadaan ini tidak mengejutkan setelah memperhatikan perbendaharaan kaisar, berkah atau bencana. Berapa banyak orang yang benar-benar tahu tentang legenda di balik Kaisar Abadi Zhan? Kilatan kekhawatiran muncul di matanya. Dia telah hidup cukup lama untuk mengetahui rahasia tertentu yang sengaja disembunyikan dari orang lain. Li Qiye juga berencana untuk pergi setelah altar. Dia tidak mengganggu orang lain jadi hanya Gong Qianyu dan Ping Shuawang yang mengetahuinya. Shuawang awalnya ingin memulai upacara perpisahan akbar tetapi Li Qiye tidak memberikan izin. Gong Qianyu tidak menangis sama sekali tapi matanya merah. Mungkin dia menangis pada malam sebelumnya. Gadis bodoh, teruslah mencoba. Akan ada tempatmu di atas sana. Li Qiye tersenyum dan memeluknya setelah melihat penampilan yang sedih. Dia memeluknya erat dan tidak ingin melepaskannya. Akhirnya dia melepaskannya dan mengangguk, saya tidak akan mengecewakan Anda, Tuan Muda. Air mata akhirnya membasahi sudut matanya. Ping Shuawang juga berlutut dan membungkuk, mewakili Divine Black untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dan berterima kasih padanya. Li Qiye mengangguk dan pergi tanpa melihat ke belakang keduanya. Ini bukan karena dia tidak memiliki emosi atau berhati keras, melainkan karena dia sudah terlalu sering mengalami kepergian ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak lagi ingin membujuk atau melihat ke belakang satu persatu. Shuawang berhenti mengikuti sosoknya begitu dia menghilang ke cakrawala. Namun, Gong Qianyu terus mencari. Shuawang menghela nafas setelah melihat ini.
Muridnya luar biasa dan tidak ada orang jenius yang bisa melihatnya di masa lalu. Kita tidak berada di dunia yang sama dengan muda Tuan. Dia diam-diam terjadi. Meskipun dia berada di ranah Grand Dao Secret Fisik dan merupakan jagoan besar di West King bagian utara, dia tahu bayangan di antara mereka. Mereka tidak lebih dari semut yang menetap di tanah versus makhluk abadi di atas 9 cakrawala. Semut tidak bisa melewati jarak dan hanya bisa melihat ke arahnya. Aku tahu, Tuan muda berdiri di puncak jadi aku harus berusaha lebih keras. Mungkin aku bisa sampai ke sana dan melihat pemandangannya. Gong Qianyu menarik napas dalam-dalam sambil berbaring. Kamu pasti bisa melakukannya. Suaweng senang melihat semangatnya meningkat. Dia memiliki penilaian yang tinggi terhadapnya karena hati dan bakat daonya melebihi miliknya. Mungkin nanti dia tidak bisa menjadi seorang Dao Lord, tapi dia pasti akan tetap menjadi karakter top seperti penguasa surgawi yang perkasa. Oleh karena itu, masa depan Divine Black bergantung padanya. Tuan muda, siapa dia sebenarnya? Dia akhirnya tiba-tiba. Li Qiye tampak seperti sebuah teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun, selalu tersembunyi di balik kerahasiaan. Yang abadi, yang ada dalam legenda. Suaweng terdiam dan memutuskan untuk bertahan hidup dengan ekspresi hati-hati. Yang abadi tertulis dalam catatan kita. Dia menjadi terkejut meski secara mental siap menghadapi jawaban apapun. Itu suatu kemungkinan. Suaweng tetap berhati-hati, ini mungkin merupakan takdir-takdir yang dia kemukakan sebelumnya. Sayangnya, kami lebih rendah dari patriark kami. Dia menghela napas kecewa. Sekte mereka memiliki catatan kuno yang menggambarkan patriark mereka diajar oleh makhluk abadi. Sejak saat itu, ia memperoleh kekayaan besar dan mengikuti yang abadi menuju surga yang agung. Semua orang di Divine Black menghafal kisah-kisah ini. Oleh karena itu, Suaweng telah bersumpah dengan sangat hati-hati. Ada kemungkinan Li Qiye menjadi makhluk abadi dalam dongeng tersebut. Tentu saja dia tidak berani bertanya pada Li Qiye atau memberitahu orang lain tentang hal itu kecuali Qianyu. Mungkin hubungan inilah yang menjadi alasan mengapa Li Qiye muncul dan memutuskan untuk menyelamatkan Divine Black. Kami telah mengecewakan nenek moyang kami. Dia akhirnya menyimpulkan. Ada peluang luar biasa di hadapan mereka namun mereka tidak dapat menangkapnya, sungguh-sungguh. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkan rahmat abadi, tidak seperti patriark mereka. Ini sangat penting bagi kemakmuran Divine Black, kesempatan untuk membiarkan mereka mencapai masa keemasan untuk kedua kalinya. Yang abadi, bagaimanapun, dia tetaplah tuan muda kita, kata Qianyu. Dia akan selalu menjadi tuan muda dalam pikirannya, seorang pria yang memiliki segalanya dalam genggamannya dan bertindak dengan penuh percaya diri dan santai. Jangan beritahu siapapun tentang ini, tidak ada siapa-siapa. Suaweng berkata dengan ekspresi serius. Hal ini akan menggemparkan seluruh dunia dan mungkin berdampak negatif bagi Li Qiye. Saya mengerti, Qianyu tidak akan pernah menceritakan rahasia ini kepada siapapun. Kamu akan melihat Divine Black di masa depan. Dia menatapnya dan berkata, meskipun mereka kehilangan kesempatan ini, Qianyu melakukan yang terbaik dari siapapun dan jelas berada di sisi baik Li Qiye. Dia mengajarinya cukup banyak sehingga mengingat bakat bawaannya dan hubungan yang menentukan ini, dia pasti akan mencapai puncak dan membawa kemakmuran bagi Divine Black. Dia tidak mengatakan apapun dan menatap ke arahnya. Ayo kembali. Suaweng menghela nafas dan kembali dulu. Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tuan muda, dia akhirnya berbisik sebelum pergi. Setelah kembali, dia langsung dipenjara tanpa mempedulikan orang lain. Yang lain di Divine Black tidak mengetahui bahwa Li Qiye telah pergi hingga beberapa waktu kemudian. Tujuan Li Qiye adalah dataran tinggi batu. Dia mengambil waktu seperti biasa selama perjalanan ini. Meskipun seseorang mahir tendon perunggu, kecepatannya jauh melebihi yang lain. Mudah dijangkau untuk melintasi ruang angkasa. Meski begitu, dia ingin merasakan dunia. Telah terjadi perubahan besar di 9 dunia, sekarang 8 Desoles. Jika bukan karena tanda yang tidak terhapuskan dari 9 dunia, tidak ada yang akan mengenalinya. Garis besar dan geografi semuanya telah berubah. Li Qiye mulai mendapatkan kedalaman dari tanah ini sepanjang perjalanannya, menjadi satu dengan Dao. Dalam proses ini, dia menerobos ke alam berikutnya, Karapas Perak. Hal ini memungkinkan dia untuk memulai prestasi hukum dan mantra baru.
Dia dengan santai mengambil satu mantra dari Divine Black sebelum pergi, divinisasi. Ini tentu saja merupakan salah satu dari 7 mantra asli. Tentu saja versi ini sudah tidak memiliki bentuk aslinya lagi. Ini tidak sulit untuk diubah oleh Li Qiye karena dia bisa mendapatkan versi yang sempurna darinya. Apa yang istimewa dari mantra divinisasi? Dengan satu pemikiran, seseorang bisa menjadi dewa. Ini adalah kedalaman tertingginya. Sayangnya, sangat sedikit yang mampu mencapai langkah ini. Itu sebabnya sebagian besar tidak peduli dan melabelnya sebagai hal biasa dan tidak berharga. Li Qiye akhirnya tiba di Stone Plateau. Ini bukanlah nama tempat tertentu, melainkan hanya wilayah yang luas. Beberapa orang mengatakan bahwa wilayah itu mencakup wilayah West King bagian utara. Puncak dan gunung ada di mana-mana. Anehnya, bisa dikatakan puncak di sini berbeda dengan tempat lain. Itu sebenarnya hanyalah batu yang sangat besar. Setelah bertahun-tahun, lumpur dan tumbuh-tumbuhan akhirnya tumbuh di atas bebatuan tersebut. Hal ini memudahkan orang lain salah mengiranya sebagai puncak dan gunung. Ada kemungkinan lain, batu-batu besar ini mungkin adalah makhluk hidup, atau setidaknya dulunya sudah ada sejak dahulu kala. Makhluk-makhluk ini disebut golem. Mereka dapat mengambil bentuk ini dan masih dianggap hidup. Mereka yang mampu mengambil bentuk raksasa ini berarti mereka sangat kuat sebelum bertransformasi. Orang luar mungkin menganggap ini aneh dan menakutkan. Namun, para sarjana yang mempelajari ras ini memahami bahwa ini adalah atavisme, kegembiraan terakhir para golem. Banyak rekor dan legenda yang ada untuk balapan ini. Sayangnya, sebagian besar hal tersebut menghilang seiring berjalannya waktu. Menjadi sulit untuk membedakan sejarah aktual dari sekedar legenda. Sebuah catatan menyatakan bahwa golem tidak terlihat seperti ini di zaman 9 dunia. Saat itu, mereka terlahir sebagai batu namun masih bisa bergerak. Beberapa bisa mendapatkan daging seperti manusia. Atavisme mereka juga ada pada masa itu, meski berbeda dengan zaman modern. Menurut rumor yang beredar, atavisme lama juga mengubah golem menjadi batu atau giok. Namun, mereka tetaplah makhluk yang bergerak. Saat ini, atavisme berarti berubah menjadi batu asli, menjadi bagian dari dunia. Makhluk sebelumnya akan hilang dan berpindah ke tujuan lain yang tidak. Pseudo-atavisme juga merupakan suatu hal. Keberadaan ini sungguh ajaib. Anehnya, persyaratan untuk mencapai kondisi ini sebenarnya lebih sulit daripada atavisme, sehingga memerlukan penanaman yang kuat. Mereka juga akan mengubah dirinya menjadi batu, patung, atau bahkan gunung. Namun, suatu hari nanti, mereka akan bisa bangun dan hidup kembali. Banyak yang ingin memahami proses ini. Mengapa? Karena master terkuat suatu hari nanti akan mati terlepas dari metode perjanjian mereka untuk perpanjangan. Selain itu, metode kesepakatan ini membutuhkan biaya yang mahal dalam hal sumber daya. Semakin kuat kepemilikannya, semakin banyak sumber daya yang digunakan. Di sisi lain, golem bisa memperpanjang hidup mereka tanpa batas dengan pseudo-atavisme. Ada yang mungkin mengatakan bahwa ini bisa dianggap sebagai kehidupan abadi. Tentu saja sebagian besar tidak setuju. Mereka akan mengatakan bahwa atavisme yang sebenarnya lebih dekat dengan kehidupan abadi. Salah satu tokoh sejarah penting memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dia dikenal sebagai leluhur golem. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh keabadian sejati. Hidup dan mati tidak dapat dipisahkan. Atavisme hanyalah kembali ke sumbernya, sebuah cara untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Banyak keturunan yang menyerah pada atavisme karena komentarnya. Apa gunanya menjadi batu tak bernyawa? Lalu bagaimana jika mereka bisa bertahan hingga akhir zaman? Banyak golem yang berhenti berusaha mencapai atavisme. Mereka lebih memilih mempertahankan tubuh dagingnya dan mati karena usia tua setelah merasakan nikmatnya hidup, tidak akan ada penyesalan. Meskipun demikian, beberapa golem juga memilih atavisme. Mungkin ini hanya sekedar rasa penasaran untuk mencapai sumbernya. Kebanyakan orang yang melakukan hal tersebut menjadi batu dan tenggelam ke dalam tanah, menghilang selamanya. Secara keseluruhan, leluhur golem mengubah arah rasnya. Mereka mengambil jalan yang berbeda dibandingkan nenek moyang mereka di zaman sebelumnya. Tidak ada yang tahu dari mana asal atau asal-usul budidayanya, hanya atavisme modern yang tersebar luas karena dia. Selama periode yang dikenal sebagai Mid-Chaos, dia muncul dan menjadi Dao Lord yang cemerlang di level yang sama dengan Sun Ender Dao Lord,
Space Dragon Emperor, dan Azure leluhur. Setelah dia menjadi Dao Lord, banyak golem yang mengikutinya dan belajar cara menyelamatkan. Perlu diingat bahwa 8 Desoles dilanda kekacauan selama periode ini. Banyak manusia dan orang yang meninggal tanpa alasan. Leluhur golem muncul sebagai tokoh terkemuka dan menciptakan rumah bagi para golem. Mereka akhirnya mencapai masa keemasannya di era ini sementara ras lain menderita. Itu sebabnya rakyatnya mencintainya dan mulai menirunya, memulai jalan menuju atavisme semu dan sejati. Seiring berjalannya waktu, para golem menjadi tidak komunikatif dan terlindungi. Hanya sedikit orang yang bisa melihatnya di tempat lain. Seluruh balapan berubah karena dia. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal atau siapa dia, hanya saja dia adalah seorang golem, tentu saja. Namun, dia sangat menyukai sup ayam. Apalagi dia juga menyebut dirinya, bebek hitam. Tentu saja, tidak ada yang berani menemukan bebek hitam, terutama di masa keemasan para golem. Orang-orang akhirnya melupakan nama ini sama sekali, hanya mengingatnya sebagai leluhur golem. Secara keseluruhan, nama sebenarnya dan latar belakang leluhur golem menjadi salah satu misteri terbesar 8 Desoles. Bebek hitam, Li Qiye tersenyum. Setelah melangkah ke negeri ini, mengingat nama ini, dia naik ke puncak gunung untuk melihat tempat itu dengan lebih baik, merasakan aliran dan perubahan di area tersebut. Leluhur golem ya, cukup luar biasa dan cakap, memimpin seluruh balapan sendirian. Li Qiye menjadi sentimental. Dia sebenarnya mengetahui asal mula usul leluhur golem dan rahasia di balik semua ini. Laut Biru yang dahulu merupakan ladang Murbei. Anda dapat membuat seluruh ras mencapai atavisme dan itu masih belum cukup untuk mengubah apapun. Tapi ini bukan strategi yang buruk, tidak bisa menyelamatkan orang lain, jadi khawatirkan diri sendiri dulu. Li Qiye menenangkan dan menenangkan kepalanya. Li Qiye fokus pada skema besar, bahkan bintang-bintang di atas. Ada banyak puncak terpencil di dataran tinggi, bukannya berkumpul di satu tempat seperti pegunungan. Yang satu tandus sementara yang lain mungkin dipenuhi pepohonan, gemericik aliran sungai, dan air terjun yang menakjubkan. Mereka meninggalkan berbagai cerita, sebagian besar diyakini sebagai golem pada 2 tahap atavisme. Atavisme yang sebenarnya akan mengubah golem menjadi batu yang tenggelam ke dalam tanah. Entitas ini kemudian akan mendapatkan berkah dari langit dan bumi dan menjadi raksasa, akhirnya muncul menjadi puncak atau gunung. Tentu saja ada yang membantah fenomena tersebut. Mereka mengatakan bahwa gunung dan puncak ini diciptakan dengan pengerjaan luar biasa dan sebenarnya bukan golem. Secara keseluruhan, dataran tinggi itu penuh dengan misteri dan pertanyaan. Li Qiye sedang menatap salah satu dari mereka, sebuah tontonan bernama Stonewin Canyon. Itu adalah salah satu kreasi terbesar di area ini, juga merupakan teka-teki terbesar. Ngarai ini membentang di seluruh dataran tinggi. Sumber dan tujuannya tidak jelas. Satu-satunya konteks di sini adalah ukurannya yang luar biasa dan tak terukur. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang membelah dataran tinggi menjadi 2, menghasilkan leher. Area di bawahnya adalah dunianya sendiri dengan danau dan lembah internal, dataran, dan pegunungan. Pada akhirnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana kawasan ini terbentuk. Salah satu spekulasi menyatakan bahwa itu tidak ada di zaman 9 dunia. Oleh karena itu, beberapa orang percaya bahwa itu terjadi pada saat terjadi bencana besar di mana mayat-mayat surga turun dari atas. Salah satu dari mereka menabrak tanah dan meninggalkan Stonewin Canyon. Yang lain tidak setuju. Kelompok ini menegaskan bahwa ngarai tersebut dulunya adalah sebuah urat nadi besar yang tua dan ajaib. Sayangnya, kehancuran 9 dunia merobek pembuluh darahnya. Kekuatannya meletus dan menciptakan lanskap baru. Kepercayaan populer lainnya berhipotesis bahwa dulunya ada tanah jahat di sini, yang tersegel. Kekuatan negeri jahat ini dirangsang oleh kehancuran yang luar biasa, menciptakan jurang. Tanah ini mungkin masih ada di sini, tidak disadari oleh semua orang. Memverifikasi klaim ini tidak mungkin dan tidak terlalu penting karena tidak ada celah di sana. Apalagi, sesekali terjadi peristiwa yang mencengangkan di sini. Ngarai angin batu. Li Qiye menghela napas sambil menyalakan ngarai yang menyerupai naga ini, yang tampaknya merupakan luka yang tak terhapuskan akibat kehancuran besar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?
Dia kemudian memasuki jurang. Bagian dalamnya tidak tandus seperti yang diharapkan mengingat cerita tentang tempat ini. Kenyataannya, tempat itu semarak dan penuh kehidupan, terdiri dari oasis dan pendingin ruangan yang menarik. Bahkan peternakan dan desa pun bisa terlihat. Sepertinya kehidupan telah mengambil alih wilayah ini dalam beberapa waktu terakhir. Namun, ketika seseorang menggali lebih dalam ke tempat itu, mereka akan menemukan sesuatu yang berbeda. Desa-desa di wilayah dalam telah runtuh. Beberapa di antaranya benar-benar sunyi dan hanya tersisa patung atau batu. Beberapa di antaranya terkubur di dalam tanah. Jelas sekali bahwa desa-desa ini dulunya adalah tempat tinggal para golem. Minimnya jumlah penduduk membuat penduduk desa memilih jalan atavisme. Mereka berubah menjadi batu dan patung. Beberapa telah menyelesaikan proses sepenuhnya dan menghilang dari dunia. Tentu saja, masih banyak desa yang berpenghuni. Penduduk desa perlahan-lahan berubah menjadi batu, beberapa bagian tubuh di sana-sini. Mereka hanya keluar untuk mencari makanan tetapi biasanya, mereka mengembangkan jalur atavisme. Sangat sedikit yang benar-benar makmur dengan golem. Ini merupakan tanda popularitas atavisme. Akibatnya, ngarai tersebut memiliki ribuan desa namun masih tampak terbengkalai. Kenyataannya, seseorang mungkin menganggap tempat ini sebagai studi miniatur seluruh dataran tinggi. Rumah para golem di Eight Desoles kekurangan penduduk dan kemakmuran karena jalur yang dipilih ras mereka. Setelah diamati dengan cermat, satu-satunya yang dimiliki setiap desa hanyalah pilar batu, tidak kecuali. Li Qiye secara alami menangkap ini saat dia berjalan melewatinya. Golem, Li Qiye mulai mengingat betapa menakjubkannya balapan ini dulu. Ada banyak kaisar abadi serta kerajaan dan sekte yang megah. Hari ini, mereka menghilang dari dunia. Pada akhirnya, seseorang akan kesulitan menemukan satu kata pun. Ini tidak berarti bahwa ras ini sedang menuju kepunahan. Sebaliknya, ini adalah jalan yang berbeda demi kelangsungan hidup dengan bersembunyi dari situasi saat ini. Tentu saja, pihak luar tidak bisa menilai apakah atavisme itu benar atau salah. Para golem sendiri memilih jalan ini karena mereka pikir itu akan memberikan hasil terbaik. Li Qiye melanjutkan perjalanan dan melihat sungai kecil yang gemericik. Di bagian bawah ada banyak batu berkumpul di sini. Mereka pasti terbang turun dari hulu. Batu-batu ini telah tersapu oleh arus lembut selama jutaan tahun. Dia duduk dengan sabar untuk melihat ke sungai. Ada lagi, seorang pemuda berdiri di udara dan memilih batu. Dalam hal usia manusia, pemuda golem ini terlihat berusia sekitar 12 tahun, berdiri setinggi pinggang orang dewasa. Dia memiliki sosok yang agak bulat bukan karena dia gemuk melainkan karena dia berubah menjadi batu, tidak ada ujung dan sudut yang tajam, yang ada hanya garis-garis halus. Hal serupa juga terjadi pada lengan dan kaki. Bentuknya bulat dan tidak berjari. Tepatnya, pemuda itu terbuat dari 6 batu melingkar yang disusun menjadi satu. Hal ini menghasilkan penampilan yang lucu namun imut. Terlepas dari penampilannya, dia cukup lincah dan cepat saat mencari batu. Dia akhirnya menyadari Li Qiye sedang duduk di tepi pantai dengan matanya yang bulat dan hitam. Kamu orang luar. Dia menutup kepalanya dan menjadi penasaran. Ya, siapa namamu? Li Qiye tersenyum. Si Wawa. Dia menatap Li Qiye, tamu langka di wilayah ini. Di mana yang lainnya? Li Qiye memperhatikan bahwa dia telah memasukkan banyak batu ke dalam kantongnya, apapun kualitasnya. Saya satu-satunya yang tersisa di desa. Dia tidak takut pada orang asing dan tersenyum polos. Golem yang tersenyum pada tahap ini terlihat cukup aneh untuk mengejutkan penonton yang baru pertama kali melihatnya. Li Qiye menganggap hal ini adalah hal yang lumrah. Banyak desa seperti ini. Aku sibuk. Wawa terus mencari batu lagi. Bersambung.